Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Drian tidak tahu konflik yang terjadi di dalam keluarga Yuzi dan juga tidak berminat untuk terlibat dalam perselisihan keluarga mereka. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Santi, dan sudah menemukan penyewanya, Kayla juga sudah aman. Drian seharusnya juga mau pamit, lagi pula tujuan utamanya masih perusahaan besar Jaya. Kali ini melindungi Kayla karena hubungan persahabatan. Kak Drian, bagaimana kalau kamu tinggal untuk menjadi bodyguard aku? Untuk gaji bisa dibicarakan. Tahan Kayla segera. Meskipun Drian dan Kayla punya sudut pandang yang berlawanan, namun masih dengan tujuan yang sama. Dia sadar jika nanti dia menjadi kepala keluarga Yuzi dan mendapat kesulitan. Dengan kemampuan Drian yang begitu kuat bisa melindunginya maka dia akan merasa lebih aman. Gaji tinggi. Tapi aku tidak kekurangan uang, apalagi yang bisa kamu berikan? Tanya Drian dengan senyum genit. Meskipun tubuh Kayla tidak ada yang terlalu menonjol, namun setiap wanita pasti memilikinya. Keindahan dan karakter yang luar biasa. Dan Drian bukan pemilih. Melihat Drian menatapnya seperti itu, membuat Kayla seakan telanjang di depannya. Dengan kaget segera mundur selangkah. Namun berubah pikirannya dan berkata, aku percaya Kak Drian bukan orang seperti itu. Trik yang bagus kirain akan terjebak, bikin kecewa saja. Cemberut Drian, dan lalu tertawa, bodyguard. Aku tidak bisa, karena sungguh tidak ada waktu. Jika kelak bertemu masalah, hubungi saja aku. Kayla sudah tahu tidak bisa menahan Drian, ketika mendengar janji dari Drian, dengan cepat mengangguk dan berkata, kalau begitu merepotkanmu. Oh ya, kali ini kamu sudah bekerja keras. Untuk imbalannya aku sudah mengutus orang untuk transfer, silakan dicek. Baru selesai bicara, ada pesan masuk di handphonenya, ada pengiriman sebanyak 1 miliar. Drian tersenyum, baik, sudah diterima. Aku tahu Kak Drian tidak kekurangan uang 1 miliar ini hanya niat kecil dari aku. Kak Drian, aku dengan identitas calon kepala keluarga Yuzi sungguh-sungguh berjanji. Kelak jika Kak Drian ada kesulitan, kami keluarga Yuzi pasti akan membantu. Ucap Kayla dengan serius. Mata Drian seketika bersinar. Kamu sebagai calon kepala keluarga, apa sudah dipublikasikan? Jika belum, kamu tidak pantas mewakili keluarga Yuzi untuk mengatakan kata-kata ini. Kayla mengangguk-angguk, awalnya kakek masih ada pertimbangan. Sebelumnya juga mempertimbangkan Kak Marley. Namun sekarang terjadi masalah ini dan Kak Marley tidak masuk kualifikasi dan dibatalkan. Jika tidak ada halangan, kelak aku yang menjadi kepala keluarga Yuzi. Selamat, selamat. Drian memberi ucapan. Kayla dengan malu berkata, tapi aku sangat stres jadinya. Dulu aku pernah bilang, tunggu sudah terbiasa dengan kehidupan kepala keluarga, maka kamu tidak akan merasa tertekan lagi. Kata Drian dengan tersenyum. Akan selalu kuingat, jawab Kayla dengan bibir penuh senyum. Setelah pamit dengan Kayla, Drian bersiap untuk kembali ke perusahaan besar Jaya. Tugas kali ini mendapat uang 1 miliar dan juga hubungan persahabatan dengan keluarga Yuzi. Kalau untuk orang biasa akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Namun untuk Drian tidak demikian. Dia tidak kekurangan uang, juga jaringan sosialnya. Walaupun keluarga Yuzi ada di kota dan merupakan sebuah keluarga yang penuh kekuasaan, dia telah menolong pewaris keluarga Yuzi. Kelak juga akan mendapat banyak kesempatan, namun Drian tidak ada niat untuk berkembang di kota. Benar-benar tidak bisa mengambil kesempatan. Dia lebih peduli dengan janji dari pihak berwajib. Ketika Santi memberi tugas padanya pernah menyebutkan jika Drian berhasil melindungi Kayla, setelah selesai akan diberi hadiah.
Drian sudah tidak sabar. Segera dia menghubungi Santi. Drian, aku sudah dengar beritanya. Kamu benar-benar hebat. Puji Sarah di ujung telepon. Drian dengan tidak sungkan berkata, jangan basa-basi lagi. Langsung ke inti. Mana hadiah yang dijanjikan padaku? Kamu ingin hadiah apa? Tanya Santi sambil tertawa. Kamu kasih aku ranjang yang hangat, boleh? Uji Drian. Drian, kalau kamu tidak serius, hadiahnya dibatalkan. Kata Santi dengan nada meninggi. Oke, aku serius. Drian menyerah, dan berkata, sementara belum terpikir olehku. Begini saja, hutang dulu. Baik, pihak berwajib hutang budi padamu. Janji Santi. Setelah menutup telepon, suasana hati Drian menjadi lebih baik. Mendapatkan hutang budi dari pihak berwajib, lebih bernilai dibandingkan dengan persahabatan keluarga Yuzi. Tugas kali ini tidak sia-sia. Barusan bersiap menyalakan mobil, handphonenya bunyi. Drian melihat sebuah nomor asing, dan menerimanya. Halo, dengan siapa? Ini benar Tuan Drian. Di ujung telepon terdengar suara yang indah dan menawan. Drian segera mengetahui siapa peneleponnya. Dengan tertawa kecil, ternyata Nona Mega, ada apa mencariku? Aku ada sedikit hal ingin mencari Tuan Drian. Jawab Mega dengan wajah sumringah. Yang menghubungi Drian benar adalah Mega yang dulu pernah bertemu. Mengenai mengapa Mega mempunyai nomor kontak dia, Drian sedikit pun tidak merasa aneh. Nomor kontaknya tidak perlu dirahasiakan. Sekarang Mega mendapatkan kesulitan. Beritanya pasti akan tersebar. Dalam sekejap dia akan mengetahuinya. Mengenai mengapa Mega mencarinya, Drian bisa menduganya dengan tepat. Jika ingin dia sebagai perantara, dan hal ini tidak ada manfaat bahkan akan menyinggung orang, Drian malas untuk melakukannya. Berpikir sampai di sini, dengan malas Drian berkata, maaf Nona Mega. Meski aku simpati dengan kesulitanmu, namun ketika aku memikirkannya lagi, keluarga Jaya juga tidak baik kalau terlibat, jadi aku tidak bisa membantu apa-apa. Sekarang perusahaan farmasinya mendapat serangan dari berbagai pihak. Walaupun keluarga Jaya tidak takut dengan akibatnya, lebih baik tidak terlibat dan menjauh dari masalah. Apalagi keluarga Jaya sekarang lagi mengalami periode krisis, Drian berharap tidak akan terjadi hal yang tidak pasti. Tuan Drian, jangan tutup teleponku, dengarkan aku bicara sampai selesai. Sepertinya Mega sudah putuskan, dengan serius berkata. Tuan Drian, aku dengan identitas sebagai direktur perusahaan obat City Farmasi berjanji, asalkan keluarga Jaya mau membantu aku melewati kesulitan ini. Setelah selesai, perusahaan obat City Farmasi akan bergabung dengan perusahaan besar Jaya. Nona Mega, ini bukan masalah kecil. Kamu hanya bicara saja. Aku sulit untuk percaya padamu. Kata Drian dengan tertawa keras. Tuan Drian, kamu di mana sekarang? Aku akan pergi menemuimu. Kata Mega. Drian memberi alamatnya dan menutup teleponnya. Segera menghubungi Andre dan menjelaskan sedikit situasi ini. Ketika selesai mendengarkan Drian, Andre merenung. Jelas sekali perusahaan obat City Farmasi mengalami masalah besar. Biarpun perusahaan besar Jaya sebuah perusahaan besar, bukan berarti bisa langsung bergabung. Masih perlu pertimbangan dari banyak segi. Akhirnya, dengan berani Andre berkata, Drian, coba kamu selidiki dulu perusahaan obat City Farmasi. Memang di kota punya kesempatan bagus untuk berkembang, aku sangat optimis. Jika Nona Mega benar-benar tulus, kita akan membuat persiapan untuk ambil alih. Baiklah, jawab Drian disertai anggukan. Janji temu dengan Mega di sebuah kafe. Drian sudah menghabiskan 2 gelas kopi, melihat terus ke arloji sampai hilang kesabarannya untuk menunggu, lalu tercium aroma wangi parfum dan melihat Mega yang memakai kacamata hitam duduk di depannya. Dia melepaskan kacamatanya, menampilkan wajah yang cantik menawan. Dengan sedikit minta maaf, Tuan Drian, tadi ada sedikit hal jadi agak telat, apa sudah menunggu lama? Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Kata Drian dengan santai. Mega pesan segelas latte. Drian melihatnya agak lama, baru berkata, Nona Mega, waktu itu bertemu kamu di saat yang buru-buru.
Meskipun sedikit tahu kesulitan yang kamu alami, tapi lebih rincinya aku tidak begitu jelas. Mohon bisa jelaskan padaku. Kamu tahu perusahaan keluarga Chan? Tanya Mega setelah diam sesaat. Tahu, jawab Drian dengan anggukan kepala. Dia dengan perusahaan Chan bisa dibilang teman lama. Selama pulang dari luar, sudah beberapa kali berurusan dengan mereka dan merupakan saingan bisnis keluarga Jaya. Terutama kakak adik marga Chan itu, Kevin dan Chandra pernah bermasalah dengan Drian. Yang satu pernah kelahi dengan Drian, satunya lagi yang disebut rajanya kota. Drian juga berencana mencari masalah dengannya. Mega berkata, kali ini yang menjalankan aksi serangan terhadap City Farmasi adalah perusahaan Chan, Direktur Kevin yang memulainya. Perusahaan Chan mengelola manajemen industri farmasi, dan terjadi saingan dengan perusahaan besar Jaya. Kini perusahaan Chan ingin mengendalikan perusahaan besar Jaya, rencananya. Dimulai dari apotek yang untungnya besar. Namun toko obat di kota seperti sepotong kue, sudah aku bagi dua bagian, pihak investor dan pihak keluarga. Perusahaan Chan tidak mungkin menentang pihak investor, jadi mereka mengamati aku, bekerja sama dengan semua investor perusahaan farmasi untuk mengambil bagianku. Berbicara tentang ini, tersirat kemarahan di wajah Mega, jelas sekali karena kesulitan ini membuatnya menderita dan sedih. Setelah mendengar penjelasan Mega, Drian dengan senyum berkata, Nona Mega, terhadap situasi kamu aku sudah cukup jelas. Jadi maksud dari perusahaan besar Jaya? Tanya Mega. Keluarga Jaya pasti tidak ada masalah. Hanya saja tadi di telepon barusan, janjinya Nona Mega apakah akan ditepati? Tanya Drian dengan senyum. Dengan tatapan tajam Mega berkata, aku dengan identitas Direktur City Farmasi, dengan resmi menyatakan, jika perusahaan besar Jaya mau membantu aku melewati kesulitan ini, perusahaan City Farmasi akan bergabung dengan perusahaan besar Jaya. Sambil mengeluarkan perjanjian yang sudah disiapkan dari tas dan menyodorkan ke Drian untuk dicek kembali. Drian melihat dan menerimanya. Drian tidak berminat untuk mengetahui isi perjanjian tersebut. Yang penting ada hitam di atas putih yang lebih berguna dibandingkan hanya janji di mulut. Dan dia percaya Mega tidak akan berani macam-macam di surat perjanjian. Kalau tidak akan mendapat risiko karena menyinggung keluarga Jaya, yang tidak bisa dia tanggung. Baik, karena Nona Mega begitu jujur. Kalau begitu aku mewakili perusahaan besar Jaya, dengan resmi menyatakan bekerja sama dengan Nona Mega. Kelak kita orang yang satu perahu, ada masalah apa hubungi saja aku. Kata Drian sambil senyum. Mega tersenyum. Kini adanya dukungan dari keluarga Jaya. Perusahaan obat City Farmasi bisa diselamatkan, dan adanya kerjasama serta perlindungan dari keluarga Jaya. Kelak di kota tidak ada orang yang berani sembarang mencari masalah dengannya. Saat itu juga, handphone Mega berbunyi. Seorang manajer apotek yang menghubunginya. Dia baru mendengar sepatah kata, wajahnya seketika berubah. Kamu bilang apa? Orang geng Buzat menghancurkan apotek.